Pemandangan mobil-mobil yang terbawa banjir bandang di pantai Agia Pelagia, Pulau Kreta, Yunani. Seorang pria ditemukan tewas dan 2 lainnya hilang setelah banjir bandang yang disebabkan oleh badai dahsyat melanda Pulau Kreta, Yunani pada Sabtu waktu setempat. Pemadam kebakaran Yunani mengatakan bahwa seorang pria berusia 50 tahun meninggal dan seorang wanita hilang setelah mobil mereka terbawa banjir bandang di kota Agia Pelagia, sekitar 25 km 16 mil barat Laut Iraklio. Pemadam kebakaran juga telah menerima ratusan telepon dari orang-orang yang meminta untuk membawa mereka ke tempat yang aman atau memompa air keluar dari gedung-gedung yang banjir di pulau itu, kata seorang pejabat pemadam kebakaran. Sedikitnya 10 mobil terlihat mengambang di laut lepas pantai Agia Pelagia, yang tampaknya merupakan daerah yang paling parah terkena dampak di pulau itu. Di kota terbesar di Kreta, Iraklio, beberapa jalan terendam air dan bandara internasional ditutup karena landasan pacu yang terendam banjir. Turki berencana untuk menyerahkan kepada NATO dan sekutunya tentang log radar yang menunjukkan bagaimana sistem pertahanan udara S-300 Yunani mengganggu jet F-16 Turki selama misi di wilayah udara internasional. Jet Turki yang terlibat dalam misi pengintaian di atas Laut Aegea dan Mediterania Timur diganggu oleh sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia yang ditempatkan di Pulau Kreta pada tanggal 23 Agustus. Namun, pejabat militer Yunani menyangkal tindakan tersebut, yang digambarkan oleh otoritas Turki sebagai tindakan bermusuhan dalam aturan keterikatan NATO. Kementerian Pertahanan Turki sedang bersiap untuk mengirim rekaman radar insiden tersebut ke Sekretariat Jenderal NATO dan Kementerian Pertahanan anggota aliansi. Turki, anggota NATO selama lebih dari 70 tahun, telah mengeluhkan tindakan provokatif dan retorika berulang-ulang oleh Yunani di kawasan itu dalam beberapa bulan terakhir. Ankara mengatakan langkah seperti itu menggagalkan upaya itikat baik untuk perdamaian. Sejak awal 2022, pesawat-pesawat tempur Yunani telah melanggar wilayah udara Turki 256 kali dan membidik jet-jet Turki sebanyak 158 kali. Kapal penjaga pantai Yunani juga melanggar perairan teritorial Turki sebanyak 33 kali. Yunani memperpanjang perjanjian militer bilateral dengan Amerika Serikat AS selama 5 tahun. Keputusan ini dilakukan dengan alasan aliansi yang ditingkatkan di dalam NATO akan membantu menstabilkan kawasan yang dilanda perang di Ukraina dan ketegangan di Mediterania Timur. Perjanjian yang akan diratifikasi oleh parlemen pada ini akan memberikan akses berkelanjutan kepada militer AS ketiga pangkalan di daratan Yunani bersama dengan kehadiran angkatan lautnya yang sudah lama ada di Pulau Kreta. Ini menggantikan tinjauan tahunan dari kesepakatan dengan periode rollover 5 tahun. Duta Besar AS George Jesunis bertemu dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Kami membahas bagaimana AS dan Yunani dapat bekerja sama untuk memperkuat aliansi kami yang luar biasa, yang mempromosikan keamanan dan kemakmuran, membangun momentum fantastis kami, ujar Sunis. Tahun lalu, Yunani juga menyelesaikan kesepakatan pertahanan bilateral dengan Prancis setelah ketegangan angkatan laut dengan sesama anggota NATO Turki pada 2020. Kedua negara berselisih selama beberapa dekade tentang batas laut dan hak mineral di Mediterania Timur. Berbicara di parlemen, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias mengatakan aliansi adalah kunci strategi pertahanan negara. Kami tidak memiliki kemewahan untuk menjadi ceroboh. Kami tidak memilikinya. Saya berharap kami adalah Luxembourg dalam masalah keamanan nasional. Tapi kami tidak, kata Dendias kepada anggota parlemen. Partai oposisi utama Syriza yang berhaluan kiri menentang perjanjian itu. Partai ini beralasan bahwa perjanjian itu tidak memberi Athena jaminan keamanan yang memadai. Sebelumnya kesepakatan AS dan Yunani disetujui. Pengunjuk rasa dari Partai Komunis Yunani membentangkan spanduk di Akropolis kuno menentang kesepakatan militer. Spanduk-spanduk tersebut, dalam bahasa Yunani dan Inggris, bertuliskan tidak untuk perang. Tidak ke dasar kematian. Hujan deras sejak Senin malam hingga membuat Sungai Palu meluap ke permukiman warga yang ada di 5 kelurahan, yakni Kelurahan Baru, Ujuna, Lolu Utara, Besusu Barat, dan Ujuna.
Data sementara kami mencatat 2.983 jiwa terdampak di kelurahan-kelurahan itu, kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon. Kelurahan Ujuna dan Baru menjadi wilayah dengan dampak yang besar. Air yang menggenangi rumah-rumah warga di lokasi itu hingga Selasa siang sudah setinggi lebih dari 40 cm. Warga terdampak memilih mengungsi ke titik-titik yang disediakan BPBD seperti di kantor-kantor kelurahan dan tenda darurat di jalanan. Pemerintah Kota Palu sudah mengeluarkan status waspada bencana banjir menyusul peringatan cuaca buruk yang dikeluarkan BMKG. Peringatan dini BMKG yang dirilis menyebut Kota Palu berstatus siaga hujan lebat dalam 3 hari. Banjir akibat luapan Sungai Palu itu sendiri terjadi karena drainase dan saluran air lainnya di permukiman warga tidak memadai. Selain itu, hujan deras di Kabupaten Sigi yang merupakan hulu sungai menambah volume air Sungai Palu.